Tidak boleh lagi ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Halo, selamat datang di Literasi Live. Saya, Profesor Arya Zurniti, SHM HUM, pakar dalam bidang hukum pidana adat dan hukum perlindungan anak. Kali ini kita akan membahas mengenai peran Bundo Kanduang dalam pencegahan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. Kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak Indonesia masih memprihatinkan. Kasus kekerasan terus meningkat, terutama dalam lingkup rumah tangga, dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagai bentuk paling umum. Berdasarkan catatan tahun tindak kekerasan terhadap perempuan 2020, terdapat 299.911 insiden kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 yang dikelompokkan berdasarkan jenis kekerasan, 55% percobaan pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat, berdasarkan data dari Pusat Krisis Perempuan Hati Nurani Sumbar, kasus kekerasan di tahun 2024 mencapai 104 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 94 kasus. Bundo Kanduang secara harafiah berarti ibu kandung. Bundo Kanduang bukan sekadar hanya sebutan biasa di Minangkabau, tetapi dilambangkan sebagai limpapeh rumah nan gadang, penopang rumah besar. Artinya Bundo Kanduang memiliki peran yang strategis. Selain itu juga diakui sebagai lembaga adat di masyarakat Minangkabau. Melihat lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai budaya yang menghormati martabat perempuan. Dalam menghadapi hal ini, Bundo Kanduang mengajak masyarakat untuk kembali pada prinsip-prinsip adat yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan anak. Melalui peran mereka di komunitas, Bundo Kanduang memperkuat kesadaran tentang hak-hak perempuan, memberikan dukungan moral, dan mendorong penyelesaian konflik secara adat untuk mengurangi kekerasan serta memperkuat perlindungan terhadap korban. Istilah kekerasan terhadap perempuan tidak digunakan secara spesifik. Sebahagian besar masalah kekerasan terhadap perempuan ditempatkan dalam bab tentang kejahatan kesusilaan, yakni bab 14. Penganiayaan dapat kita lihat pada pasal 351, 353, 354, dan 355. Itu memperberat hukuman jika korban adalah ibu, bapak, istri, atau suami, atau anak. Sementara tindak kekerasan fisik itu diatur dalam pasal meliputi perkosaan, pasal 285 KUHP, perbuatan cabul, pasal 290, penganiayaan, pasal 351, pembunuhan, pasal 338, dan penculikan, pasal 328. Melihat kepada contoh kasus, kita dapat menyatakan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Kemudian tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan dan eksploitasi seksual. Yang akhir-akhir ini sangat menarik perhatian masyarakat di Sumatera Barat adalah kasus pembunuhan Nia, perempuan penjual goreng yang diperkosa lalu dibunuh. Nah, dalam hal ini tentu akan berlapis undang-undang yang dapat diterapkan kepada pelaku.
di antara lain Undang-Undang TPKS dan KUHP, di mana kita nyatakan bahwasanya Nia tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak karena dia telah berusia lewat dari 18 tahun. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat digunakan dalam penyelesaian kasus Nia. Dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran Bundo Kanduang memiliki signifikansi yang besar dalam masyarakat Minangkabau. Beberapa peran utama yang dimainkan oleh Bundo Kanduang dalam upaya pencegahan kekerasan tersebut antara lain berupa penyuluhan dan pendidikan. Dalam hal ini, Bundo Kanduang memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Mereka sering menjadi narasumber dan penyuluhan-penyuluhan dan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan perempuan dan anak. Kemudian berupa advokasi dan perlindungan. Sebagai pemimpin perempuan yang dihormati dalam masyarakat Minangkabau, Bundo Kanduang juga memiliki peran dalam melakukan advokasi untuk korban kekerasan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka bisa menjadi penghubung antara korban kekerasan dengan lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan. Lembaga penegak hukum seperti lembaga kesejahteraan sosial, dan kemudian juga dalam bentuk lain pemulihan dan rehabilitasi. Bundo Kanduang juga dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban kekerasan serta membantu dalam proses pemulihan dan rehabilitasi mereka. Dengan memberikan dukungan, semangat, Bundo Kanduang dapat membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialami akibat kekerasan dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Berikutnya juga, Bundo Kanduang juga berperan sebagai penengah konflik dalam kasus-kasus kekerasan domestik dan kekerasan dalam keluarga. Mereka dapat menggunakan otoritas moral mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut. Seterusnya, Bundo Kanduang juga dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku kekerasan dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang. Harapan kita semua tentunya ke depan, perempuan dan anak harus lebih diperhatikan dan mendapatkan perlindungan yang lebih. Karena perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Stereotip seperti ini harus disingkirkan dengan memanfaatkan posisi-posisi strategis untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan anak di saat ini dan masa yang akan datang. Tragedi yang dialami Nia dan banyak perempuan serta anak lainnya adalah pengingat bahwa kita harus berjuang terus untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi perempuan dan anak di Indonesia. Tidak boleh lagi ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kita harus berkomitmen sebagai masyarakat untuk melindungi setiap individu, terutama perempuan dan anak,
dari kejahatan-kejahatan ini. Maka saya berharap agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Setiap perempuan dan anak di negeri ini berhak hidup tanpa rasa takut, tanpa ancaman kekerasan, dan mendapatkan hak-haknya secara penuh. Mari kita bangun kesadaran kolektif untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Saya yakin bahwa dengan tindakan nyata, pendidikan dan perlindungan hukum yang kuat, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih aman, adil, dan bermanfaat bagi semua perempuan dan anak. Saya, Profesor Adia Zunetti SHMH. Sampai jumpa.